masuk ke reaksi gelap. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang reaksi terang, dihasilkan ATP sama NADPH. Ya, ATP itu energi, NADPH itu reduksi. Ya. Nanti untuk apa? Untuk mereduksi CO2. Ya. Ini kalau kita lihat kalau kita lihat potongan daun, ya di atasnya ini ada ada kutikula, di bawah juga ada kutikula, dan di bawah kutikula ini lilin, ya. Jadi bukan merupakan bagian yang hidup. Jadi dia hanya lapisan pelindung saja. Dan ini ada epidermis, ya. Kemudian ini juga ada epidermis. Dan di epidermis itu nanti ada yang salah satu sel epidermis itu nanti yang termodifikasi menjadi stomata. Sudah saya jelaskan waktu membuka dan menutupnya stomata. Dan stomata ini nanti berperan untuk keluar masuknya CO2 kalau di fotosintesis, ya. Dan kalau secara umum ini juga untuk transpirasi. Nah, selain CO2 yang bisa masuk, O2 juga bisa masuk. Nanti ada implikasinya. Kenapa ketika O2 masuk itu akan menjadi implikasi bagi proses fotosintesis. Ya. Oke, ini penelitian tentang tentang fotosintesis. Jadi ini mau tahu gitu ya, mau tahu seperti apa sih proses fotosintesis itu, kemudian senyawa-senyawa yang dibentuknya seperti apa. Jadi tidak ada proses atau penelitian yang dilihat secara langsung. Misalnya reaksi terang itu yang terbentuk apa dulu, kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa, tidak ada seperti itu. Yang ada orang itu melakukan penelitian seperti ini. Jadi ini contohnya 5 detik, ya. Jadi fotosintesis itu dibiarkan selama 5 detik. Kemudian menggunakan CO2 yang radioaktif, ya. Jadi dia menggunakan CO2 radioaktif supaya bisa di-tracer. CO2 itu nanti larinya kemana saja, ke bentuk apa saja, ya. Kemudian setelah 5 detik, kloroplas itu dimatikan. Kloroplas itu kemudian dimatikan supaya tidak berlangsung lagi proses fotosintesis. Sehingga orang bisa melihat senyawa apa saja yang terbentuk. Demikian juga yang percobaan berikutnya itu 30 detik. Jadi kloroplas itu disinari selama 30 detik, tetap menggunakan karbon radioaktif. Kemudian setelah itu dimatikan, dilihat lagi senyawa-senyawa yang terbentuk. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, kita akan melihat bahwa yang paling jelas di sini adalah triosa fosfat. Ya. Nah, triosa fosfat itu sedikit. Triosa fosfat itu gula 3 fosfat, ya, karena triosa fosfat itu ada gula 3 fosfat, ya, gula 3 atom C yang terbentuk, ya. Jadi gula paling sederhana itu jumlahnya masih sedikit. Kemudian PGA, phosphoglyceric acid, jumlahnya segini. Kemudian gula fosfat jumlahnya juga kecil. Gula difosfat jumlahnya juga kecil, ya. Kalau ini misalnya fruktosa glukosa 6 fosfat. Kalau ini fruktosa 1,6 difosfat, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kemudian setelah 30 detik ternyata gula fosfatnya juga tetap rendah. PGA-nya yang banyak. Dan ininya glukosa ini juga banyak. Kemudian gula 2 fosfat ini juga jadi banyak. Sementara yang lain jumlahnya nggak terlalu banyak, biasa-biasa saja. Triosa fosfat juga sedikit, ya. Sukrosa yang tadinya nggak ada di sini terbentuk, ya. Dan kemudian dari data ini orang mulai mencoba menyusun kira-kira proses yang paling mungkin itu seperti apa, ya. Jadi disusun seperti Anda menyusun angka ketika Anda membuat fiksi, ya. Jadi proses penelitian biologi seperti itu. Tidak ada proses yang bisa dilihat secara langsung. Ya, jadi ini yang yang disebut dengan penelitian yang tidak langsung, gitu ya. Sehingga
kita nanti bisa tahu seperti apa urut-urutannya ya. Nah, kemudian apa namanya orang baru mendapatkan urutan yang benar itu setelah diadakan penelitian lebih lanjut. Nah, ini ya ribulusa kelas 25 bifosfat ini ditemukan di dalam stroma. Kemudian CO2 ditemukan, tapi tidak ditemukan senyawa beratomsi 6 yang merupakan hasil pembentukan pembentukan CO2 dengan ribulusa bifosfat. Itu nggak ada. Ya. Kemudian ditemukan hanya ini, PGA tadi. Tidak ditemukan gula beratomsi 6. Nah, PGA ini yang ditemukan, kan dugaan awalnya ribulusa bifosfat tambah CO2 itu akan menjadi glukosa. Tapi ternyata tidak ada senyawa antara di situ. Sehingga ini kemudian diabaikan. Baru kemudian dari penelitian-penelitian tertentu orang baru tahu ternyata ketika CO2 ketemu dengan ribulusa bifosfat dia menjadi suatu senyawa beratomsi 6, secara otomatis senyawa itu pecah menjadi ini 2 molekul PGA. Ya. Nah, ini membutuhkan energi. Ya. RUBP tambah 6 CO2 itu membutuhkan NADPH, membutuhkan 12 ATP. Ya. Jadi dibutuhkan banyak energi, dibutuhkan banyak produksi. H ini nanti dipakai untuk mereduksi CO2. Ya. ATP itu untuk menggabungkan. Ya. Sehingga nanti dijumpai ada 2 PGA, 12 PGA, kemudian 12 NADP, 12 ADP, 12 fosfat anorganik. Kenapa saya mengambil contoh 6 ini sebetulnya nanti ada kaitannya dengan dengan pembahasan berikutnya. Ya, ini supaya lebih memudahkan. Ya, kalau ini 1 RUBP tambah 1 CO2 sebetulnya dia butuh 2 NADPH dan 2 ATP dan terbentuk nanti 2 PGAL, 2 PGA. Ya. Tapi ini saya mengambil 6. Kenapa nanti kita lihat di contoh ya. Jadi ini intermediate Rubisco ya. Ini yang disebut dengan tadi ada suatu senyawa beratomsi 6 yang nggak stabil. Ya ketika terbentuk CO2 sebetulnya nanti dia menjadi HCO3 ya. HCO3 ketemu dengan RUBP. Kemudian nanti dia pecah menjadi PGA. Nah, PGA itu masuk ke siklus yang namanya siklus Kelvin. Di siklus Kelvin itu nanti ada ATP tadi yang setiap 1 RUBP, 1 CO2 dibutuhkan 2 ATP, 2 NADPH. Nanti dia akan menjadi PGA. Nah, PGA itu sebagian akan menjadi gula dan sebagian akan kembali membentuk RUBP. Kenapa? Karena RUBP ini merupakan penangkap CO2. Jadi kalau RUBP tidak ada, maka tidak ada yang menangkap CO2. Ketika tidak ada yang menangkap CO2, maka tidak akan terbentuk gula fosfat, gula. Tidak ada fotosintesis. Sehingga nanti evolusi pembentukan RUBP kembali itu sangat penting di dalam fotosintesis. Ya. Oke. Nah, ini siklus Kelvin ya, kita lihat ya. Ini ribulusa bifosfat tadi 6 ya. Kemudian ada 6 CO2, sebetulnya ini ada airnya di sini, H2CO3, nanti dia akan menjadi 2 fosfogliserat. Karena di sini terjadi pemecahan tadi. 6 tambah 5C ya, ini 5 karbon, ini 5C, ini 1 karbon, dia harusnya menjadi satu senyawa beratomsi 6. Karena 5C tambah 1, 6, tapi tidak stabil. Begitu terbentuk pecah, dan pecahnya itu menjadi 3 fosfogliserat, dan itu yang kita sebut nanti gula 3C. Jadi ada 12. Jadi yang pertama kali terbentuk itu adalah senyawa beratomsi 3. Ya. Sehingga nanti kita mengatakan sistem fotosintesis ini adalah C3.
Karena ketika CO2 ditangkap, difiksasi untuk fotosintesis, yang terbentuk itu adalah senyawa 3C. Sehingga disebut dengan fotosintesis 3C. Ya. Oke. Nah, kemudian nanti fosfogliserat ini itu akan diaktifasi lagi dengan 12 ATP. Ya, ini di 12 ATP ya, jadi 12 fosfogliserat kemudian diberi reduksi menjadi gliseradehida 3 fosfat. Nah, gliseradehida 3 fosfat ini ada 12 kan? 12 itu karena ini 6. Ini 6 juga, ya. Sehingga dia menjadi 12 karena pecah 2. Setiap ini satu, dia akan pecah jadi 2. Jadi karena ada 6 ribulosa, ada 6 CO2, maka yang terbentuk akan 12 fosfogliserat atau 12 gliseradehida 3 fosfat nanti sebagai produk. Sampai sini bisa diikutin? Bisa diikutin? Bisa, Pak. Nah, 12 itu tadi nanti kita bagi menjadi 6 kelompok. Jadi 2 gliseradehida 3 fosfat, 2 gliseradehida 3 fosfat, terus ini. Ini jumlahnya 12 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 12 gliseradehida 3 fosfat. Saya hanya ingin menjelaskan siklus Calvin. Karena siklus Calvin itu nanti yang akan membentuk glukosa. Nanti mau sistemnya C3, sistemnya C4, sistemnya CAM, semua pembentukan gulanya harus lewat siklus Calvin. Ya, tadi C3, C4, CAM itu nanti hanya hanya sebuah sistem apa yang terbentuk setelah penambatan CO2. Jadi senyawa apa yang terbentuk pertama kali setelah penambatan CO2 itu yang disebut nanti dengan sistem C3, sistem C4 atau sistem CAM. Sedangkan siklus Calvin mau di sistem C3, di C4 atau di CAM, pembentukan glukosanya harus mengikuti siklus ini. Sampai sini bisa ya? Jadi harus dibedakan antara sistem C3, C4, CAM. Itu hanya sistem yang yang dipakai ketika terjadi penambatan CO2. Dan senyawa apa yang pertama kali terbentuk? Kita nanti akan mengatakan C3, C4 atau CAM. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Oke, kita lihat satu-satu ya. Gliseradehida 3 fosfat itu bisa berubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Kenapa? Karena ini isomer. Ya. Anda sudah belajar biokimia. Dulu biokimia sama siapa? Yang ajar biokimia siapa? Mem Ayu dan Bu Yani. Ayu dan Bu Yani. Ngajar respirasi nggak? Ngajar nggak respirasi? Oke, ini yang saya bilang kalau Anda tidak paham tentang biokimia itu susah gitu.
Oke, ini reaksi glikolisis. Jadi reaksi pemecahan glukosa pada respirasi. Jadi di tahap awal dari respirasi itu adalah pemecahan glukosa. Jadi kalau kita lihat ini substratnya glukosa. Ya. Nah, glukosa itu nanti akan dipecah. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa statusnya tidak akan bisa bereaksi kalau apa? Tidak ada energi, Pak. Iya, tidak ada energi untuk mengaktifasinya, untuk menjadikan dia berada pada titik kritis, dia berada pada steady state-nya. Ya, jadi dia harus diaktifasi dengan ATP. Ini ada ATP, ATP itu masuk 2 kali. Jadi ATP itu diberikan kepada glukosa itu 2 kali. Yang pertama akan membentuk glukosa 6-fosfat, kemudian glukosa 6-fosfat itu akan isomer, akan berubah bentuk menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat mendapatkan 1 ATP lagi, sehingga menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Ya, ketika dia sudah mendapatkan 2 ATP, sudah mendapatkan 2 energi, maka dia menjadi tidak stabil. Fruktosa 1,6-bifosfat ini tidak stabil. Dan dia nanti pecah menjadi gliseradihida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Keduanya ini isomer. Sama bentuknya, kira-kira hampir sama. Ya. Jadi dua ini bisa berubah. Gliseradihida 3-fosfat bisa berubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Dihidroksiaseton fosfat bisa berubah menjadi gliseradihida 3-fosfat. Jadi ini isomer. Ya. Kalau kita lihat nanti apa namanya, tadi ini ya, antara dihidroksiaseton fosfat sama gliseradihida 3-fosfat itu isomer, bolak-balik. Kalau kita lihat tanda panahnya. Ya. Jadi ini ada di respirasi. Dan reaksi ini juga ada di fotosintesis. Ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, juga ada di fotosintesis. Ya. Perubahan gliseradihida 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat ini juga terjadi di fotosintesis. Tapi ini berbeda. Kenapa berbeda? Saya katakan berbeda karena terjadinya juga pada tempat yang berbeda. Kalau ini terjadinya di mana? Reaksi ini. Ketika dia di fotosintesis, terjadinya di mana? Di kloroplas. Ini kan terjadinya di kloroplas. Sedangkan respirasi terjadinya di mana? Mitokondria, Pak. Di mitokondria. Tapi proses tadi terjadinya tidak di mitokondria. Proses tadi terjadinya di sitoplasma. Pemecahan glukosa itu terjadinya di sitoplasma. Nanti setelah menjadi asam pirufat, dia baru dimasukkan ke dalam kloroplas. Ya. Oke. Tapi yang perlu Anda tahu bahwa proses ini sama, mirip. Tapi tidak terjadi pada organela yang sama. Terjadi pada organela yang berbeda. Pada tempat yang berbeda. Ya. Tapi ini bisa terjadi. Ya, meskipun di tempat yang berbeda. Tapi nanti banyak proses-proses seperti itu. Ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Susah kalau mungkin. Kalau saya tanya Anda bisa dipahami, Anda bilang paham itu susah. Karena Anda nggak tahu reaksi kimianya. Ya. Tapi Anda terima dulu ya, bahwa ini bisa terbentuk dihidroksi aseton fosfat. Tadi kalau ada 2 gliseradihida 3-fosfat, berarti yang terbentuk juga 2 dihidroksi aseton fosfat, DHAP, dihidroksi aseton fosfat ini. Jadi kalau ini 2 berarti ini juga 2. Sampai sini bisa ya? Oke, kemudian dihidroksi aseton fosfat itu bisa kemudian bereaksi dengan gliseradihida 3-fosfat. Ini 3C, ini 3C. Ini 2, ini juga 2. Sehingga ketika nanti dia menjadi fruktosa 1,6-bifosfat,
jumlah fruktosa 1,6-bifosfat ini juga 2. Fruktosa 1,6-bifosfat itu 6C. Jadi ini 3C, ini 3C, ini jadi 6C. Reaksi ini itu tadi kebalikan dari respirasi juga. Jadi kalau di respirasi ini pecah menjadi ini, kalau di fotosintesis ini dan ini bergabung membentuk ini. Kebalikannya. Ya. Oke. Kenapa bisa demikian? Karena di sini kan ada proses oksidasi reduksi. Ya. Ini dalam karakter reduksi. Ya. Oke. Sampai sini bisa nggak? Bisa ya? Kemudian, 2 fruktosa 1,6-bifosfat itu akan mengeluarkan 1 fosfatnya menjadi fruktosa 6-fosfat. Ini juga kebalikan dari respirasi. Nah, fruktosa 6-fosfat itu bereaksi lagi dengan gliseradehida 3-fosfat. Ini berapa C tadi? Atom C-nya berapa ini? Gliseradehida 3-fosfat. Atom C-nya berapa? 3. Ketemu dengan fruktosa 6-fosfat yang punya 6C. Jadi senyawa apa? Senyawa beratom C 6 tambah 3. 9, Pak. 9. Menjadi suatu senyawa beratom C 9. Dan senyawa itu tidak stabil. Jadi begitu terbentuk, senyawa itu pecah. Pecah menjadi silulosa 5-fosfat, ini beratom C 5, dan eritrosa 4-fosfat yang beratom C 4. Jadi 9 pecah jadi 2, 5 dan 4. Yang 5 namanya silulosa, yang 4 namanya eritrosa. Silulosa beratom C5 ini kembali membentuk ROBP. Karena tadi 2, ini 2, maka menjadi 2 silulosa juga dan 2 eritrosa. Sehingga silulosa tadi yang kemudian menjadi ROBP akan menjadi 2 ROBP, 2 senyawa ROBP. Ya. Nah, eritrosa itu bereaksi dengan dihidroksiasetat fosfat yang berubah dari gliseradehida 3-fosfat. Ini beratom C4, ini beratom C3. Sehingga dia menjadi suatu senyawa beratom C7 yang disebut dengan pseudoheptulosa. Karena ini punya gugus fosfat, ini punya gugus fosfat, dia punya 2 gugus fosfat. Sehingga disebut dengan pseudoheptulosa 1,7-bifosfat. Ini beratom C7 karena ini tadi 4, ini 3. Nah, pseudoheptulosa 1,7-bifosfat itu akan bereaksi dengan gliseradehida 3-fosfat lagi yang beratom C3. Sehingga nanti dia menjadi suatu senyawa beratom C berapa? 7 tambah 3. 10. 10. Nah, 10 itu juga tidak stabil karena terlalu besar. Dia tidak stabil, dia pecah. Pecah jadi 2 lagi. Satu namanya silulosa 5-fosfat beratom C5 sama dengan ini. Dan satu lagi namanya ribosa 5-fosfat beratom C5 juga. Karena 10 dibagi 2, 5. 55. Ini membentuk 2 ROBP lagi. Ribosa 5-fosfat juga membentuk 2 ROBP. Sehingga dari 12 ini kembali membentuk 6 ROBP. 12 gliseradehida 3-fosfat juga membutuhkan 6 RWP. Tadi kan di awal ya, kenapa saya bilang saya menulis 6, ya kan? Supaya nanti Anda tahu bagaimana gula itu dibentuk gitu. Ya. Nah, ini jadi 6. Udah habis ini 10 untuk membentuk ini tadi RWP, untuk 6 RWP. Tinggal 2. Nah, 2 ini yang tadi saya bilang, reaksinya adalah kebalikan dari respirasi. Jadi, satu akan membentuk dihidroksiasetat fosfat dan satu gliseradehida 3-fosfat tetap. Dihidroksiasetat fosfat dan gliseradehida 3-fosfat itu bereaksi membentuk fruktosa 1,6-bifosfat. Fruktosa 1,6-bifosfat akan kehilangan fosfatnya menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat akan isomer
membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat akan kehilangan satu fosfat lagi menjadi glukosa. Kenapa kemudian di sini ditulisnya sukrosa? Kenapa? Karena sukrosa ini itu gabungan dari glukosa dan fruktosa. Dari mana fruktosanya? Dari ini lagi, dari pemecahan apa? Dari penambatan CO2 lagi yang baru. Nanti ada glukosa, ada fruktosa, sehingga bisa terbentuk sukrosa. Sampai sini bisa? Bingung? Ya, reaksinya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini nasib tadi gula triosa fosfat tadi, yang gliseraldehida 3-fosfat. Jadi dari siklus Kevin itu nanti akan terbentuk triosa fosfat, ya. Tadi yang gliseraldehida 3-fosfat. Nah, kalau dia mau dikirim ke tempat lain, misalnya ke buah, ke akar, ke batang, ke umbi, atau ke tempat lain untuk tumbuh, misalnya gliseraldehida 3-fosfat itu dimasukkan kembali, ya, dikeluarkan masuk ke dalam sitoplasma. Jadi kalau ini kloroplas, ini sitoplasma. Sebetulnya sitoplasma itu gambarnya bulat, tidak seperti ini. Tidak. Ini agak salah ini ya. Jadi seakan-akan ini ada dua organela. Padahal ini kan lingkungan ini. Kloroplas itu ada di sini, ada di sitoplasma. Jadi Anda harus membayangkan ini bentuknya ya seluruhnya, seluruh bagian ini sitoplasma. Ya. Nah, triosa fosfat dimasukkan ke sini, kemudian akan masuk ke pembentukan glukosa. Sehingga nanti dia menjadi glukosa. Glukosa kemudian ada pembentukan lagi yang membentuk fruktosa. Sehingga nanti dia menjadi sukrosa fosfat. Kemudian menjadi sukrosa. Sukrosa ini yang kemudian dikirim ke floem untuk dibawa ke tempat yang memerlukan. Tapi terkadang organela lain tidak membutuhkan fotosintesis di sana karena sudah penuh. Ya. Nah, karena sudah penuh, maka triosa fosfat itu tidak dikeluarkan untuk dikirim ke tempat lain, tapi kemudian melakukan reaksi lebih lanjut untuk membentuk glukosa, ADP glukosa. Ya, dari sini jadi fruktosa. Tadi kita sudah tahu. Ini yang saya bilang tadi, dihidroksiasetat fosfat tambah gliseraldehida 3-fosfat akan menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, nanti akan menjadi glukosa. ADP glukosa. ADP glukosa bergabung dengan ADP glukosa yang lain, bergabung lagi dengan ADP glukosa yang lain, itu akan membentuk polimer yang kita sebut dengan tepung. Kenapa harus tepung? Karena tepung itu apa? Tepung itu larut atau tidak larut? Tidak, Pak. Tidak larut, tepung itu tidak larut. Karena tepung itu tidak larut, dia akan menimbulkan potensi osmotik nggak di situ? Tidak. Tidak, Pak. Dia tidak menimbulkan potensi osmotik. Ketika dia tidak menimbulkan potensi osmotik, maka ini netral, tidak terganggu, dia normal saja. Ya, jadi tekanannya normal, besarnya normal, gitu. Tapi kalau ini tetap glukosa, ini akan menjadi negatif. Dan kalau dia negatif, dia akan menyerap air. Kalau menyerap air, karena dia tidak dibatasi dinding itu kan cuma ada pada seluar. Nah, karena dia tidak dibatasi dinding, dia cuma di membran, maka ini bisa pecah karena air yang masuk terlalu banyak. Jadi untuk menghindari kerusakan kloroplas, maka dia glukosa itu akan diubah menjadi tepung dan baru disimpan di kloroplas. Itu sebabnya kenapa daun-daun ketika Anda buat percobaan itu ditetesi dengan lugol itu warnanya biru. Ya. Oke, sampai sini bisa? Bisa ya? Nah, satu hal lagi ya.
ternyata tribulus bifosfat itu tidak hanya bisa bereaksi dengan CO2. Ternyata tribulus bifosfat juga bisa bereaksi dengan O2. Nah, ketika tribulus bifosfat, ini tadi kan harusnya bereaksi dengan CO2 kan, supaya jadi apa? Kalau tribulus bereaksi dengan CO2, supaya jadi apa tadi? Supaya jadi PGA bukan, Pak? jadi gula, karena dia kan masuk ke siklus Calvin kan. Kalau tribulus bifosfat bereaksi dengan CO2, jadi itu dengan CO2, maka dia akan masuk ke siklus Calvin. Dia akan membentuk RUBP kembali, dia akan membentuk gula yang bisa disimpan. Tapi kalau dia ketemu dengan O2, ya, RUBP itu akan berubah menjadi fosfogliserat. Cara membaca reaksinya seperti ini. Jadi kalau ada RUBP dari siklus Calvin ketemu dengan O2, maka dia akan menjadi fosfoglikolat. Nanti dia akan menjadi glikolat. Kemudian glikolat dikirim ke peroksiso. Diubah menjadi glisin. Glisin masuk lagi ke mitokondria. Diubah menjadi serin. Ya. Kemudian nanti dia akan menjadi gliserat. Ya. Jadi PGA lagi. Tapi di sini ada pemecahan ini, pemecahan bentuk ya. Ini CO2 dikeluarkan. Jadi glikolat itu akan mengeluarkan CO2 sehingga sebetulnya nanti dia tidak akan menjadi RUBP lagi. Sehingga RUBP tidak terbentuk kembali. Meskipun di reaksinya ini dia bisa membentuk itu kalau gliserat nanti dikasih ATP bisa masuk kembali fosfogliserat menjadi PGA ya. Nanti bisa membentuk ribulosa lagi. Tapi ini kan proses membutuhkan energi yang banyak. Butuh NADH ya, butuh ATP. Ini reaksi yang sangat boros. Sehingga ini merugikan bagi bagi fotosintesis yang disebut dengan fotorespirasi. Jadi reaksi ini disebut dengan fotorespirasi. Ketemunya RUBP dengan O2. Dia tidak dengan CO2. Ya. Oke. Kapan kira-kira RUBP bisa ketemu dengan O2? Kira-kira. Siapa yang lebih banyak, O2 atau CO2 di udara? Yang lebih banyak siapa? O2 atau CO2? O2, Pak. Berapa kira-kira jumlahnya O2? O2 itu jumlahnya kira-kira di udara berapa persen? Ini geografinya gimana sih? Berapa komposisi O2? Ya? Berapa? 20 ya, Pak? Iya, Anda lihat dulu, lihat di HP ya, Anda lihat di YouTube dulu ya, di Google. Enggak, itu harusnya otomatis gitu. Ketika Anda ditanya tahu, sekian. Ini apa tahu sekian. Itu udah otomatis gitu. Ya. Jangan yang saya bilang, Anda harus belajar dan harus tetap mengingat semuanya gitu. Sayang gitu loh, kapasitas otak Anda itu dipakai untuk yang lain-lain yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi pergunakan kapasitas simpan yang ada di otak Anda itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Memori kita terbatas, sama juga dengan memorinya komputer. Nggak ada yang tidak terbatas, itu nggak ada, terbatas. Jadi daripada dipergunakan untuk hal-hal yang mudaratnya besar, ya lebih bagus dipakai untuk yang manfaatnya besar buat Anda.
Ya. Jadi sebetulnya bukan hal yang sulit gitu, dan bukan hal yang mustahil. Ya memang harus dipelajari dan harus rajin. Ya. Jadi jangan apa namanya, jangan eh, dipakai tadi lah untuk yang hal yang tidak bermanfaat. Gitu. Anda pakai untuk nginget TikTok, Anda pakai untuk apa gitu, itu nggak ada manfaatnya. Ya sekarang Anda manfaatnya belajar. Ya. Jadi benar, CO2 di udara itu ada 20%. CO2 berapa? 0,0 0,03%, bukan Pak? Hampir 0,04%. Ya, enggak 0,03 gitu ya. Sekarang 0,04, mungkin 0,041 gitu Pak ya. CO2 itu tambah banyak di atmosfer dengan adanya pembakaran bahan bakar fosil ya. Kenapa itu tidak kita bahas di sini? Nah, itu masalah lingkungan hidup. Sebetulnya itu kajian yang menarik gitu, buat Anda ya. Tapi Anda baca sendiri ya. Anda baca di protokol Kyoto. Nanti Anda cari buku yang namanya protokol Kyoto. Itu buku tentang pencemaran CO2 ya. Itu dideklarasikan di Kyoto, Jepang. Tahun berapa saya lupa, tahun 80 berapa atau tahun 90 berapa. Itu terjadinya di Kyoto. Itu yang menjadi konvensi ya, konvensi untuk lingkungan hidup khususnya untuk CO2. Oke, CO2 itu kalau kita lihat persentasenya kecil, hanya 0,04. Anda bandingkan dengan CO2 yang 20%. Dari jumlah, ya, kalau kita lihat dari jumlah yang 1,20% dan 0,04%, dari jumlah kalah jauh CO2. Dan karena kalah jauh, maka kalau ada CO2 yang menang itu pasti CO2. Karena probabilitasnya ketemu dengan RUBP itu menjadi lebih besar ketika mereka pada tempat yang sama. Karena yang satu banyak perebutan gitu, yang satu cuma sendiri-sendiri. Yang paling banyak kan ya perebutan. Nah, itu terjadi pada proses fotosintesis C3. Kenapa? Karena C3 itu ada di jaringan bunga karang dan ada di jaringan pagar kloroplasnya. Sedangkan CO2, oke, nih ya, ini gambar potongan daun. Ini pada C3, kloroplas itu ada di sini, ada di jaringan pagar sama di jaringan bunga karang. Nah, CO2, O2 itu masuk dari sini. Masuk dari stomata. Kemudian akan berada di sini, di ruangan ini. Secara bebas. Dan ketika berada di ruangan ini secara bebas, maka proporsi CO2 maupun proporsi O2 itu hampir sama antara di dalam dengan di atmosfer bagian luar. Tadi di sini 20%, di sini juga O2-nya 20%. CO2-nya 0,04%, di sini juga 0,04%. Ya. Karena sama dengan di luar dan O2 itu lebih unggul jumlahnya, maka kemungkinan O2 ketemu dengan RUBP yang ada di sini maupun yang ada di sini itu juga sama besar proporsi keunggulan O2 tadi. Karena di 20%. Sehingga pada fotosintesis C3 probabilitas terjadinya fotorespirasi itu cukup besar dan itu merugikan tanaman. Ya. C3, tanaman C3
itu umumnya berada pada daerah yang tidak terlalu panas. Ya. Kenapa kira-kira dia di daerah tidak terlalu panas? Karena CO2 itu terbuka secara lebar tanpa khawatir kehilangan uap air. Karena tadi tidak terlalu panas, maka uap air di situ juga tidak terlalu banyak yang akan terbuang. Kan perubahan air menjadi uap air itu butuh panas, kan? Jadi di tempat yang tidak terlalu panas, maka stomata itu bisa membuka secara maksimal. Dan ketika stomata membuka secara maksimal, CO2 dan U2 juga masuk. Ketika CO2 dan U2 masuk, maka probabilitas terjadinya fotorespirasi itu juga menjadi sangat besar. Di mana itu? Kalau daerah yang tidak terlalu panas. Di daerah Tropis. subtropis, bukan di tropis. Di tropis panas, kan? Di tropis itu kan tempat lintasannya matahari. Itu panas, gitu. Tapi subtropis itu nggak terlalu panas, kecuali pada musim panas. Ya, ini kita berbicara secara umum, ya, berdasarkan lintang. Jadi C3, tanaman-tanaman C3 itu umumnya di daerah subtropis. Contoh tanaman C3 itu padi. Padi itu C3. Dia bukan asli dari tropik, dia asli subtropik, ya. Sehingga padi itu C3. Oke. Nah, kemudian kalau berpindah dari subtropik ke tropik, maka suhunya makin naik. Harusnya tanaman punya strategi itu membuka lebar-lebar stomatanya untuk transpirasi, supaya suhunya itu tidak naik. Kalau itu yang terjadi, maka pada tanaman itu akan terjadi fotorespirasi yang sangat besar. Dan itu akan sangat merugikan tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis. Nah, untuk menghindari hal tersebut, tanaman-tanaman di daerah tropik itu kemudian melakukan evolusi. Evolusinya seperti ini. Ini tadi apa nih? Kalau kita lihat. Yang ada xylem phloem. Apa namanya? Jaringan vaskuler, ya. Iya, ini jaringan vaskuler. Ya. Nah, untuk tanaman-tanaman di daerah tropik, dia kemudian berevolusi memasukkan, ya, memasukkan apa namanya proses penambatan CO2 itu tidak lagi di jaringan pagar dan di jaringan bunga karang. Penambatan CO2 atau kloroplas itu lebih banyak di sini, di apa namanya di pembuluh angkut. Dan supaya juga pembuluh angkut ini tidak bisa ditembus gas O2 maupun CO2, maka pembuluh angkut ini kemudian akan ditutup oleh sel ini, sel yang rapat. Jadi Anda bisa bayangkan dia seperti kabel yang ditutup gitu, ya. Jadi kalau Anda lihat kabel itu, di dalam kabel itu kan ada kabel merah, ada kabel biru misalnya, kan. Kita bayangkan aja misalnya kabel merah itu xylem, kabel biru itu phloem. Kemudian kabel biru dan kabel merah itu ditutup oleh kabel lagi yang tebal, kan? Ya. Jadi itu untuk melindungi xylem dan phloem itu dari apa? Dari gangguan luar. Di sini juga sama. Tadi kloroplas untuk apa? Penambatan O2 maupun CO2 dimasukkan di sini. Di jaringan pembuluh angkut. Dan
di jaringan ini juga supaya aman dari O2 dan CO2, maka dibuat penutup ini yang disebut nanti dengan bundle sheet. Ya, disebut dengan ini, dengan apa namanya sel crunch ini. Disebut crunch itu karena seperti karangan bunga yang berbentuk bulat itu. Jadi ini rapat sehingga nanti tidak bisa ditembus udara. Nah, masalahnya bagaimana CO2 bisa masuk ke sini. Kalau dia ditutup rapat, kan, itu menjadi problem. Nah, karena tadi untuk pembentukan gula dimasukkan di sini, ya, dimasukkan di pembuluh angkut, tetap penangkapan CO2 itu ada di luar. Tapi yang menangkap CO2 bukan RUBP. Yang menangkap CO2 itu adalah PEP namanya, fosfoenol piruvat. Fosfoenol piruvat itu hanya bereaksi dengan CO2, tidak bereaksi dengan O2. Jadi meskipun di sini nanti di sel mesofil, meskipun di sini nanti banyak O2, nggak masalah. Karena yang bereaksi dengan PEP itu cuma CO2. PEP ini suatu senyawa beratom karbon C3. Dan ketika dia menangkap CO2, dia akan menjadi suatu senyawa beratom karbon 4 yang disebut dengan oksaloasetat. Jadi PEP tambah 1 CO2 menjadi oksaloasetat, 4C. Tadi saya mengatakan bahwa ketika terjadi penambatan CO2, senyawa apa yang terbentuk pertama kali itu adalah yang disebut dengan sistem fotosintesis. Tadi ketika RBP menangkap CO2, maka senyawa yang pertama kali terbentuk adalah fosfogliserat. Fosfogliserat itu beratom C3 sehingga disebut sistem C3. Di sini PEP menangkap CO2 membentuk oksaloasetat beratom C4. Sehingga sistem fotosintesis ini disebut dengan C4. Ya. Kalau C3 yang tadi, yang pertama, ini C4. Nah, nanti oksaloasetat itu dirubah menjadi malat. Asam malat. Asam malat kemudian dimasukkan ke bundle sheet, dimasukkan ke sini. Jadi dari sini, tadi PEP ketemu sama CO2 membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat menjadi malat, malat masuk ke sini. Masuk ke dalam bundle sheet. Nah, di bundle sheet nanti terjadi proses yang namanya dekarboksilasi. Terjadi proses pemecahan atau pemutusan CO2 lagi. Nah, ketika malat diputus satu karbonnya menjadi CO2, dia akan berubah menjadi piruvat. Piruvat nanti keluar lagi ke sini. Jadi fosfoenol piruvat. Fosfoenol piruvat bereaksi lagi dengan CO2 menjadi oksaloasetat, menjadi malat, masuk lagi. Sehingga siklus ini seakan-akan siklus pemompaan CO2 ke bundle sheet. Jadi di sini nanti CO2 itu banyak karena tadi dipompakan ini terus. Ya. Nah, CO2 di sini nanti baru masuk ke siklus Kelvin yang tadi sudah kita bahas. Jadi tetap pembentukan gula akan masuk siklus Kelvin. Nah, dari sini dia bisa masuk ke vaskular plant, masuk ke jaringan ini. Itu akan menjadi mudah. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan CAM. CAM ini tanaman-tanaman yang di gurun misalnya. Atau tanaman-tanaman yang mendapat airnya itu sangat kecil kemungkinannya. Misalnya anggrek. Anggrek itu juga hanya dapat air kalau apa? Akar anggrek sampai ke tanah enggak? Tidak, Pak. Enggak. Akar anggrek enggak sampai ke tanah. Tanaman epifit itu tidak sampai ke tanah. Dia baru dapat air kalau Hujan. ada hujan, iya. Jadi kalau nggak ada hujan, dia puasa. Bahkan kalau kita lihat tanaman anggrek, misalnya ada lihat anggrek merpati, itu jadi kempes gitu, itunya apa namanya tangkainya, yang kita sebut dengan batangnya itu menjadi kempes. Ya.
Kalau musim hujan dia menjadi menggembung gitu ya, gendut gitu ya batangnya. Pernah memperhatikan nggak? Saya pikir enggak. Gitu ya. Nanti coba diperhatikan di rumah. Kalau punya anggrek merpati. Tahu anggrek merpati enggak? Enggak tahu anggrek merpati. Anda orang biologi tapi tidak suka tanaman, tidak suka hewan, gimana? Ya, nanti cari anggrek merpati. Jadi ini CAM itu. CAM itu tetap menggunakan fosfoenol piruvat. Ya. Jadi kalau malam-malam dia akan menggunakan fosfoenol piruvat sampai terbentuk malat. Tadi asam malat kan dari fosfoenol piruvat menjadi apa tadi? Fosfoenol piruvat tambah CO2 jadi apa? Jadi Oksaloasetat. oksaloasetat. Oksaloasetat jadi malat ya kan? Nah, cuman karena ini hanya bisa terjadi pada malam hari ketika suhu di udara itu rendah dan stomata itu hanya membuka pada malam hari sehingga proses penyerapan CO2 hanya terjadi pada malam hari. Tidak bisa ke pembentukan gula, tidak bisa ke Kelvin cycle. Kenapa kira-kira? Kenapa tidak diteruskan ke Kelvin cycle? Kira-kira kenapa? Karena Kelvin cycle itu membutuhkan ATP dan NADPH. Sedangkan ATP dan NADPH kapan terbentuknya? Kapan terbentuk ATP sama NADPH? Ya, kita sudah bahas kemarin. Pada saat fotosintesis. Pada reaksi terang ketika ada cahaya. Kalau malam hari ada cahaya nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Kalau malam hari nggak ada cahaya, sehingga ini asam malat itu nggak bisa lanjut masuk ke siklus Kelvin, tidak bisa masuk tadi ke proses dekarboksilasi malat menjadi CO2 dan piruvat tadi, tidak bisa. Dan malatnya itu disimpan di vakuola. Jadi ada tabungan di situ, ada apa namanya, ada penimbunan malat di vakuola. Dan proses ini sehingga vakuolanya asap. Dan proses penelitian untuk fotosintesis CAM ini pertama kali dilakukan pada tanam krasulasi. Karena diyakini waktu itu hanya krasulasi yang melakukan sistem fotosintesis seperti itu, sehingga dia disebut dengan krasulacean acid metabolism, yang disingkat dengan CAM. Ya. Padahal nanti kita tahu pada tanaman-tanaman yang epifit itu juga CAM. Ya. Tapi nanti kita juga ketemu dengan CAM C3 intermediate gitu. C4 C3 intermediate gitu ada juga gitu. Itu kalau tanaman CAM ini kemudian tumbuh di daerah yang banyak air. Dia tidak ke CAM fotosintesisnya, tapi ke C3. Artinya dia bisa bolak-balik. Ketika di kering dia pakai CAM, ketika di yang banyak air dia masuk ke C3. C4 juga begitu. Tanaman C4 ketika ada air dia masuk ke C3. Ketika airnya kurang dia masuk ke C4. Itu yang disebut dengan C3, C4 intermediate atau C3 CAM C3 intermediate. Ya. Kira-kira seperti ini. Oke. Sampai gini kita selesai. Ada satu yang belum tadi yang siklik tadi, siklus sama non siklik ya di skema Z. Oke, sekarang sudah lewat waktunya, sudah 57 ya. Kita sampai sini dulu. Di dokumentasi dulu. Jadi mulai minggu depan Anda sudah sama Bu Pinta. Ya.